Dan saya lihat setan itu membuat kita tidak merasa dosa dengan dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kajian Madarijus Salikin pagi ini melanjutkan pembahasan tentang perkara-perkara yang diharamkan atas hati. Saya lihat pada halaman 183 di bawah itu ada kekeliruan terjemah. Anda lihat dalam buku, hal-hal yang diharamkan ini ada dua macam, yaitu dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil. Itu keliru. Yang betul dan perkara-perkara yang diharamkan itu ada dua macam. Ada yang diharamkan karena kufur dan ada yang diharamkan karena dosa. Yang diharamkan karena dosa dua macam juga, yaitu dosa besar dan dosa kecil. Baru nyambung. Karena di sini beliau tidak memasukkan kufur, padahal dalam aslinya di sini disebutkan seperti itu. Wahiya naw'ani kufrun wa ma'siyatun wal ma'siyatu naw'ani kabair wa saghair. Perkara yang diharamkan atas hati itu ada yang kufur, ada yang maksiat. Yang maksiat itu pun ada yang besar, ada yang kecil. Tapi di sini tidak masuk kufur tersebut. Jemaah sekalian, tentu perkara haram terbesar dalam hati manusia adalah kufur kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu mengingkari Allah. Dan orang-orang yang mengingkari Allah ini pun punya tingkatan-tingkatan. Ada orang yang pekan lalu kita sudah jelaskan ada 4 tingkatan itu. Ini 4 tingkatan kekufuran yang paling besar. Kekufuran tingkat terbesar ada 4. Yang pertama adalah kufur ingkar. Yang kedua adalah kufur juhud. Yang ketiga adalah kufur inad. Yang ketiga adalah kufur nifaq. Jadi ini anggaplah 4 pengingkaran yang mengakibatkan seseorang tidak lagi berstatus muslim. Jenis atau kategorisasi kufur dengan 4 kategori ini disebutkan oleh Imam Al-Baghawi rahimahullah dalam tafsir beliau. Jadi ini bukan doktrin dari Saudi Arabia, tapi ini langsung dicatat oleh Imam Al-Baghawi rahimahullah. Jadi kekufuran itu adalah
4 jenis pengingkaran. Yang pertama jemaah sekalian, mengingkari Allah karena tidak mengenal Allah. Anda tanyakan orang-orang yang tinggal di pedalaman, Tuhan itu adalah Allah. Tentu mereka akan mengingkari. Namun mereka mengingkari karena tidak mengenal Allah. Yang kedua, juhud. Orang-orang yang mengingkari Allah, mereka mengenal Allah pada awalnya, tapi mereka menolak untuk mengakui Allah dalam sebuah ikrar. Nomor 2 ini sebetulnya agak lucu. Jadi ada orang-orang yang mengenali Allah sebagai Tuhan. Mereka tidak ragu bahwa Allah itulah Tuhan yang hak. Namun demikian mereka menolak mengikrarkan itu dalam ucapan. Ini dinamakan juhud. Contohnya Abu Talib, paman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tidak ragu bahwa agama ini adalah kebenaran dan Allah adalah satu-satunya Tuhan yang hak. Namun meski beliau mengenali kebenaran, beliau tidak bersedia untuk mengikrarkan kebenaran itu dalam ucapan. Maka kafirlah Abu Talib karena menolak mengikrarkan kebenaran Allah. Artinya iman itu nggak cukup hanya sekedar dengan keyakinan, tapi harus diikrarkan. Persoalan inilah yang membedakan antara ahli sunnah dengan orang-orang murji'ah. Bagi orang murji'ah, iman itu cukup yakin dalam hati, tidak perlu diikrarkan. Sehingga status Abu Talib bagi orang-orang murji'ah adalah seorang mukmin, karena keimanan itu ada dalam hatinya. Tapi bagi ahli sunnah wal jamaah, Abu Talib bukan seorang mukmin tetapi kafir. Meski keimanan ada dalam hatinya, tapi ia menolak untuk mengikrarkan keimanan itu. Jadi iman di hati namun tidak diikrarkan dalam ucapan tidak bermanfaat. Kufur yang ketiga adalah mengingkari dalam bentuk amal. Orang-orang yang mengimani Allah dalam hati mereka, mereka pun mengikrarkan ketuhanan Allah itu dalam ucapan mereka, tapi mereka menolak tunduk kepada Allah dengan perbuatan mereka. Menolak bukan karena malas, tapi menolak karena memang gak mau. Mereka menolak karena mengingkari. Ayo sholat, enggak, saya enggak mau sholat. Malas? Enggak. Menurut saya sholat itu enggak wajib. Mereka mengingkari ketundukan kepada Allah. Contohnya adalah iblis. Iblis itu mengakui Allah sebagai Tuhan dan mengikrarkannya. Maka Allah berfirman tentang ucapan iblis, Rabbi bima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Wahai Rabbku. Jadi iblis memanggil Allah dengan Rabbku. Beliau memanggil artinya beliau berikrar secara lisan bahwa Allah adalah Rabb. Tapi kenapa iblis
yang mengimani Allah dengan hatinya, mengimani Allah dengan ucapannya, namun dikafirkan oleh Allah karena membangkang untuk tunduk. Saat Allah mengatakan, wahai iblis, sujudlah kepada Adam, iblis mengatakan tidak. Tidak bukan karena malas, tapi tidak sebagai pembangkangan. Nggak pantas. Nggak pantas saya sujud kepada Adam ini. Artinya iblis seolah-olah berpikir, bukan seolah-olah, iblis berpikir Allah itu memerintahkan yang nggak pantas. Itu menunjukkan Allah itu nggak benar. Kalau saya harus sujud kepada Adam, artinya senior sujud kepada junior, bahan api sujud kepada bahan tanah. Ini nggak pantas, nggak masuk akal. Akhirnya Allah berfirman, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis ini menolak sujud. Menolak disebabkan karena angkuh. Sebab dia mengatakan tidak pantas. Ana khairum minhu, aku lebih baik daripada Adam itu. Allah berfirman, wa kana minal kafirin. Jadilah iblis itu kafir. Jadi kekufuran iblis bukan karena iman kepada Allah tidak ada dalam hatinya, bukan pula karena keimanan itu tidak diikrarkan dalam ucapannya, tapi karena beliau menolak tunduk kepada Allah disebabkan karena terasa tidak pantas, bukan karena malas, tapi semata-mata membangkang. Lalu kemudian kufur yang keempat, itu yang kita bahas pekan lalu, adalah kufur nifaq, kemunafikan. Mereka menampilkan Islam dalam lahiriah, tapi Islam itu nggak ada dalam hati mereka. Justru dalam hati mereka adalah kebencian terhadap Islam. Kebencian hati mereka terhadap Islam tidak bisa mereka tutup-tutupi. Sehingga kebencian itu kemudian muncul dalam muntahan-muntahan yang sangat buruk. Ketika mereka mencela Islam, ketika mereka menghina Islam, dan selanjutnya. Baik, kembali kepada Imam Ibnu Qayyim. Yang diharamkan atas hati ada dua. Pertama kekufuran, yang kedua adalah maksiat. Lalu maksiat itu kata beliau ada dua, yaitu dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil. Dosa-dosa besar dalam hati seperti riya, ini sudah selesai kita bicarakan. Yang kedua adalah al-ujub. Ujub, merasa diri lebih hebat dari orang lain, merasa diri hebat saja meski tidak dibandingkan dengan orang lain. Oleh sebab itu Imam Ghazali mengatakan ujub dalam aspek tertentu lebih buruk daripada takabbur, karena tidak terjadi takabbur itu dari satu orang, tapi ketika dia telah membandingkan diri dengan orang lain. Maka dalam hadis Nabi kita bersabda, takabbur itu batarul haqqi wa ghamtun nas. Orang yang takabur itu merendahkan orang lain, ghamtun nas, dan melihat diri besar. Jadi Anda lihat takabur itu terdiri dari dua aspek. Melihat diri dengan besar, melihat orang lain dengan kecil. Itulah takabur. Adapun ujub, melihat diri dengan besar tanpa melihat orang lain kecil. Sehingga walaupun seseorang tinggal di tengah hutan, ujub ini terjadi, tapi takabur tidak mungkin terjadi. Ya, misalnya di tengah hutan dia berhasil mengalahkan binatang, misalnya, kata dia, oh saya ternyata hebat. Dia ujub dengan kemampuannya. Nah, jadi ternyata ujub ini sebuah dosa besar dalam hati. Berikutnya dosa besar adalah sombong. Ini sudah selesai.
Dosa besar berikutnya adalah di sini disebutkan congkak. Yang dimaksud di congkak adalah al-fakhr. Apa itu al-fakhr? Artinya congkak, selalu membangga-banggakan diri. Hati-hati Anda dalam cerita, karena dalam cerita saya lihat selalu banyak orang yang hilang kontrol sehingga cenderung membangga-banggakan diri. Kalau ada orang cerita A, dia pasti punya cerita A plus. Dulu saya begini, oh itu kamu, kalau saya hebat lagi itu. Selalu menonjolkan diri lebih hebat dari orang lain. Karena congkak ini sudah jadi watak buruk, sehingga tidak selalu yang dicongkakkan itu kelebihan. Bahkan keburukan pun dicongkakkan juga. Misalnya kawan mengatakan, hutang saya berat 3 juta, kamu baru 3 juta, kita 30 juta. Bukan sekedar cerita, tapi memang dia ingin menyampaikan, hutang kamu kecil, saya ini hutangnya yang besar. Dalam rangka congkak, dalam rangka al-fakhr, membanggakan diri. Kalau Anda berpikir bahwa membanggakan diri hanya terjadi dalam keadaan baik, keliru. Karena al-fakhr atau membanggakan diri bahkan terjadi dalam keadaan seseorang terkena musibah. Makanya jemaah sekalian yang saya hormati, diharamkan dalam agama kita beberapa sikap-sikap berbangga-bangga dalam keadaan musibah. Contoh misalnya, ketika jenazah ini sudah wafat, saat akan diberangkatkan, dibacakan dulu biografi. Biografi kelahiran, biografi perjuangan itu tidak penting. Yang terpenting, beliau menjabat sebagai A dari tahun sekian ke tahun sekian, menjabat sebagai B dari tahun sekian sampai tahun sekian. Membacakan jabatan saja setengah jam. Dalam agama kita ini hukumnya haram. Ini yang dinamakan dengan fakhr, berbangga-bangga. Jadi berbangga-bangga nggak terjadi hanya dalam keadaan sedang baik, dalam situasi baik, tapi berbangga-bangga ini pun muncul dalam situasi yang buruk sekalipun. Di zaman dulu, di zaman jahiliyah, sikap berbangga-bangga dalam musibah antara lain, apabila ada orang yang wafat, akan disewalah orang-orang yang pandai menangis. Karena wanita-wanita ini punya langgam sendiri dalam menangis. Nah, jadi kalau di zaman jahiliyah, orang-orang yang punya langgam yang sedih dalam menangis itu disewa untuk menangisi jenazah ini dalam rangka membanggakan. Jadi agar lebih banyak orang menangis, disewalah orang-orang yang menangis. Ini dinamakan al-fakhr, berbangga diri. Hukumnya adalah ternyata bukan dosa kecil, namun dosa besar dalam hati. Jemaah sekalian yang saya hormati, orang yang takabur, orang yang ujub, orang yang berbangga diri, sesungguhnya mohon maaf adalah orang bodoh. Mereka hanya melihat ruangan-ruangan kecil kelebihan dalam tubuh mereka, padahal ruangan-ruangan kekurangan mereka jauh lebih banyak. Jadi kalaulah kepribadian Anda terdiri dari 100 ruangan, kelebihan Anda yang dibangga-banggakan itu hanya ada dalam ruangan, 2 ruangan saja. Artinya 98 ruangan kepribadian Anda semuanya adalah kekurangan. Namun orang-orang yang sombong hanya melihat 2 ruangan kelebihan tersebut dan lupa bahwa mereka memiliki 98 ruangan kekurangan-kekurangan. Jadi tidak ada orang sombong itu yang pintar.
Semua orang sombong itu, mohon maaf, adalah orang yang dangkal berpikir. Nah, dan Anda tidak dinamakan mengenal diri kalau Anda hanya melihat dua ruangan tadi. Karena yang dinamakan mengenal diri bahwa Anda melihat kesalahan, melihat kekurangan, melihat keterbatasan, melihat dosa-dosa Anda. Itu yang dinamakan mengenali diri. Jemaah sekalian, jadi apabila seseorang lupa dengan ruangan-ruangan kekurangan yang sangat banyak, lalu tertipu dengan ruangan-ruangan kelebihan yang sangat sedikit, ini yang memicu al-fakhr, berbangga diri, al-ujub, al-kibr. Berikutnya di sini disebutkan di antara dosa besar hati berikutnya adalah angkuh. Kalau dalam bahasa Arabnya dinamakan dengan khuyala, angkuh. Apa bedanya angkuh dengan sombong, khuyala dengan kibir? Belanya dalam bahasa Arab, orang-orang yang khuyala itu selalu menempatkan diri melebihi kadar diri. Misal, kadar diri saya awam, baru saja sebulan belajar tahsin, tapi tiba-tiba sudah mulai serobot jadi imam. Oh, kamu menempatkan diri melebihi kadar diri. Ini namanya khuyala. Saya lihat di sini diterjemahkan dengan angkuh. Terjemahan ini nggak salah, walaupun mungkin kita nggak ngerti angkuh itu apa. Apa bedanya dengan sombong? Kalau dalam bahasa Arab beda. Sombong itu Anda rendahkan orang lain. Kalau khuyala, bahwa Anda menempatkan diri di atas diri Anda yang sesungguhnya. Menempatkan diri di atas kapasitas Anda yang sesungguhnya. Ini pernikahan. Dibutuhkan dua orang saksi. Sebetulnya sangat banyak orang yang lebih pantas jadi saksi ketimbang Anda. Tapi Anda bersikeras, itu saksi dari pihak mempelai laki-laki, saya ditulis, jangan yang lain. Anda siapa? Jadi orang-orang yang menempatkan diri melebihi kapasitas diri, ini dinamakan khuyala, termasuk dosa besar dalam hati. Kamu ngerti bahasa Arab enggak? Enggak. Bagaimana kamu bisa punya ilmu? Saya cuma baca terjemahan saja, dengar-dengar radio, dengar-dengar ceramah di televisi, hadir dalam tablik-tablik akbar, tapi kemudian menjadi penceramah besar. Ini dinamakan khuyala. Sebab kalau Anda nggak mengerti bahasa Arab 100% Anda nggak paham kaidah. Karena nggak ada kaidah berbahasa Indonesia. Kaidah fikih, kaidah tafsir, kaidah-kaidah penting dalam akidah, semua ilmu-ilmu alat yang dinamakan kaidah berbahasa Arab. Jadi nggak berarti karena Anda sudah menyelesaikan terjemahan sebanyak 5.000 eksemplar, Anda pun sudah malang melintang dari kajian A, kajian B, kajian, akhirnya Anda membuka majelis ilmu sendiri. Tidak boleh. Kalau nggak bisa bahasa Arab, tidak boleh ngajar. Hukumnya haram, dosa besar. Kata siapa? Kata semua ulama. Jadi orang yang nggak ngerti bahasa Arab, ulama-ulama berijma tidak boleh ngajar. Al-Quran ini berbahasa Arab. Kalau Anda nggak bisa bahasa Arab, bagaimana Anda paham? Kaidah-kaidah bahasa Arab, kaidah-kaidah tafsir, kaidah-kaidah fikih, semua kaidah yang dinamakan ilmu Arab semuanya berbahasa Arab. Imam Syatibi dalam kitab Al-I'tisam mengatakan 4 penyebab bid'ah. Salah satu penyebab bid'ah itu adalah karena tidak mengerti bahasa Arab.
Orang-orang yang melakukan takwil terhadap asma wa sifat itu karena kemampuan karena bahasa Arab yang tidak bagus. Wallahu ta'ala alam. Jadi itu yang dimaksud dengan khuyala atau congkak, yaitu menempatkan diri melebihi kadar diri. Oleh sebab itu disebutkan dalam riwayat, rahimallahu man arafa qadra nafsah. Semoga rahmat Allah tercurah kepada seseorang yang selalu mengenali kadar diri. Di antara tanda-tanda seseorang dirahmati Allah bahwa ia selalu mengenali kadar diri. Artinya selalu mengenali diri. Karena orang yang mengenal diri tidak mungkin takabur, tidak mungkin ujub, tidak mungkin al-fakhr berbangga-bangga, tidak mungkin pula al-khuyala menempatkan diri melebihi kapasitas diri. Jadi ini 4 dosa besar ini tidak terjadi bagi orang yang selalu sadar diri. Makanya riwayat yang saya sebutkan tadi konon bersumber dari Ali radhiyallahu an, rahimallahu man alima qadra nafsah. Semoga rahmat Allah tercurah bagi siapapun yang selalu sadar dengan dirinya. Ulama-ulama kita mengatakan orang-orang yang merasa mengenal diri, rata-rata mereka hanya mengenal diri sebatas darah dan daging. Tubuh saya tingginya 170, berat bobot saya misalnya 60 kilo, 70 kilo. Warna kulit saya misalnya putih. Kemudian saya punya alis yang indah dan lain-lain. Anda mengenal diri tapi masih pada batas darah dan daging itu nggak bermanfaat. Yang dibutuhkan jemaah sekalian bahwa Anda mengenali hati Anda. Ini hati Anda bongkar dulu dah. Lihat isinya apa. Ternyata begitu hati ini dibongkar, isinya syahwat lawan jenis masih luar biasa. Ternyata serakah dunianya pun masih luar biasa. Ternyata takaburnya pun luar biasa. Ternyata dengkinya dengan milik orang lain sangat luar biasa. Anda perlu sesering mungkin berjalan-jalan di hati Anda untuk melihat di dalam itu apa aja isinya. Jangan sampai Anda nggak tahu apa yang ada dalam hati Anda karena mengenal diri yang sesungguhnya bahwa Anda tahu hati Anda itu isinya apa. Dalam hati Anda bagaimana ikhlas? Ikhlas dalam hati ini pun ternyata lemah, lebih banyak riaknya. Ternyata dalam hati saya ini jiwa pemaafnya kecil, yang besar adalah dendamnya. Jemaah sekalian, saya pikir tidak ada kejahatan yang tidak ada dalam hati Anda. Masalahnya ada kejahatan yang menemukan peluang dan ada yang tidak. Contoh, kejahatan zina itu pasti ada dalam hati Anda, tapi alhamdulillah belum ada peluangnya. Makanya orang-orang yang pacaran, orang yang berlebihan dalam hubungan lawan jenis, mereka ini orang-orang yang berproses menciptakan peluang peluang zina. Padahal kecenderungan zina itu ada dalam hati semua manusia. Yang harus Anda lakukan, jangan sampai potensi zina dalam hati ini menemukan peluang. Oleh sebab itu Abu Utsman, beliau seorang ulama tabi'in atau tabi'in, beliau mengatakan kejujuran seseorang dalam rasa takut kepada Allah, karena semua kita mengatakan saya takut kepada Allah. Namun rasa takut yang jujur itu saat Anda tidak sekedar menghindari dosa, tapi menghindari segala kemungkinan dan peluang-peluang dosa. Jadi kalau Anda baru menghindari dosa, Anda pun tidak dinamakan orang yang takut secara jujur kepada Allah. Karena
Karena orang yang takut kepada Allah dengan kejujuran hati, ini adalah orang-orang yang, saya ulangi, tidak sekedar menghindari dosa, tapi lebih dari itu, menghindari segala peluang dan kemungkinan dosa. Dosa baru satu peluang, baru satu kemungkinan, mereka udah menghindari. Jemaah sekalian, kalau Anda tidur siang misalnya jam 11, itu aman, nggak jadi soal. Tapi kalau Anda tidur siang 5 menit menjelang zuhur, oh ini rawan. Rawan Anda akan meninggalkan salat berjamaah. Jemaah sekalian yang saya hormati, kalau salat jamaah yang rawan ditinggalkan itu zuhur, mungkin lebih rendah. Tapi kalau salat jamaah yang akan tertinggal ini asar, ini sangat berbahaya sekali. Imam Abu Hurairah rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, di dalam surga tingkatan orang melihat Allah itu ada dua. Orang yang paling sering melihat Allah, mereka melihat Allah 2 kali dalam sehari, pagi hari dan sore hari. Lalu di tingkat yang kedua, orang yang melihat Allah itu hanya sekali dalam sepekan, yaitu hanya hari Jumat saja. Mana dalilnya? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum tarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badr, la tudammuna fi ru'yatihi." Kalian semua akan melihat Allah sejelas kalian melihat bulan. Jelas melihat bulan karena bulan itu ada di ketinggian. Tapi kalau Bapak Presiden kita sedang ada di bawah begini, kita nggak jelas melihat Bapak Presiden karena dia di bawah. Tapi kalau dia di panggung tinggi jelas. Perbandingan saja. Maka Nabi bersabda, kalian akan melihat Allah sejelas kalian melihat bulan. Bulan itu jelas karena dia berada di ketinggian, tidak terhalangi apapun. Selanjutnya kata Nabi sallam, "Faman istata'a minkum an la yughlaba an salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha falyaf'al." Maka barang siapa di antara kalian yang tidak bisa dikalahkan apapun dalam menghadiri salat subuh jamaah dan asar jamaah, maka lakukanlah. Atas dasar hadis inilah Imam Abu Hurairah rahimahullah mengatakan bahwa orang tertinggi di surga mereka akan melihat Allah 2 kali, pagi hari dan sore hari. Dan siapa orang yang berada di level ini? Orang-orang yang sama sekali tidak terkalahkan dengan apapun untuk hadir dalam salat jamaah subuh dan salat jamaah asar. Mereka tidak dikalahkan tidur. Oh, itu tantangan kita banget itu. Sekarang sholat asar cepat sekali, jam 3 udah aja. Kita sampai rumah jam 2. Jadi begitu azan berkumandang, kadang-kadang azan itu nggak terdengar. Maka oleh sebab itu jamaah sekalian, agar Anda tidak dikalahkan oleh apapun, ingatlah hadis ini baik-baik. Bahwa orang tertinggi dalam surga akan melihat Allah sebanyak 2 kali dalam sehari, pagi hari dan sore hari. Peluang Anda untuk mendapatkannya sangat besar, yaitu sepanjang Anda istiqamah subuh berjamaah, asar berjamaah, insya Allah akan Anda dapatkan bertemu dengan Allah, melihat Allah 2 kali 1 hari dalam surga. Mudah-mudahan Anda masih ingat kajian kita tentang Al-Jamil, Allah Maha Indah. Agar Anda tahu betapa indahnya Allah, sedikit saya ulang. Begitu penghuni surga sampai di surga,
mereka langsung ke istana masing-masing tanpa diperkenalkan, tanpa petunjuk. Kalau masih dibutuhkan gaib untuk Anda kenal istana Anda di surga, berarti ada kesulitan di surga. Gak ada kesulitan. Sampai di surga Anda langsung tahu, oh ini istana saya. Dan orang-orang yang beriman ini tidak memiliki satu surga, tapi memiliki surga Anda berapa insya Allah? 2. Dalilnya Allah berfirman dalam surat Ar-Rahman, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Orang-orang yang takut kepada Allah memiliki 2 surga. Surga yang pertama atas ketaatan Anda terhadap perintah. Surga yang kedua atas ketaatan Anda terhadap larangan. Aqimus shalah, perintah, larangan tuh. Perintah, Anda taat perintah. La ta'kulur riba, jangan makan riba, itu larangan. Maka Allah berfirman, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi orang-orang yang takut kepada Allah dalam perintah, takut kepada Allah dalam larangan, bagi mereka ada surga. Tapi ini berat. Jalankan perintah karena takut kepada Allah, jalankan larangan karena takut kepada Allah. Karena mayoritas orang yang taat perintah dan larangan itu bukan karena takut kepada Allah. Kamu kenapa tidak mabuk lagi? Udah nggak cocok dengan usia. Tuh, dia menjauhi larangan bukan karena takut kepada Allah. Kamu kenapa tidak makan riba? Nanti harta kekayaan saya hancur. Dia tidak menjauhi riba karena takut kepada Allah, tapi karena takut kekayaannya hilang. Menjauhi larangan semata-mata karena takut kepada Allah itu berat. Kamu kenapa nggak korupsi? Loh, nanti saya dipecat bagaimana? Ini nggak masuk dalam ayat surat Ar-Rahman itu. Begitupun menjalankan perintah Allah. Sangat sedikit orang yang menjalankan perintah Allah karena memang takut kepada Allah. Apalagi nanti di tahun 2024. Banyak yang dadakan ke masjid. Gak ada rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. 2024. 2 kali doang masuk masjid, saat pemilu, saat mati. Baik, karena belum ada situasinya, bebas aja kita bicara. Tapi kalau udah 2024 kan kita gak usah bicara lagi. Jadi menjalankan perintah murni karena takut kepada Allah, menjauhi larangan murni karena takut kepada Allah, ini berat. Makanya Allah katakan, kalau taat perintah dan taat larangan itu betul-betul karena takut kepada Allah, kata Allah, bagi kalian ada 2 surga. Kata Syekh Sa'di rahimahullah saat beliau menafsirkan ayat ini, pendapat terkuat 2 surga yang dimaksudkan, surga pertama karena ketaatan terhadap perintah, surga yang kedua adalah karena ketaatan terhadap larangan. Baik, sesampainya Anda di surga insyaallah ta'ala, Anda masuk istana, Anda berkenalan dengan bidadari-bidadari, entah berapa jumlahnya, Allah udah siapin pokoknya. Allah punya door prize yang sangat luar biasa di surga. Jemaah sekalian, baru saja beberapa menit berkenalan dengan bidadari-bidadari itu, kemudian Allah tabaraka wa ta'ala datang. Allah berfirman, salamu qawlan min rabbir rahim. Baru saja masuk istana surga, baru saja berkenalan dengan bidadari, tahu-tahu datang Allah ucapkan salam. Lalu penghuni surga ini pun melihat Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fama u'tu syai'an ahabba ilaihim min ru'yati rabbihim azza wa jalla. Saat mereka melihat Allah,
semuanya blank. Bidadari itu luar biasa jamaah sekalian. 2 detik saja bidadari datang ke dunia, matahari itu tenggelam. Lenyap bidadari, lenyap matahari itu. Selendang atau kerudung bidadari lebih mahal dari dunia dan isinya. Itu kerudungnya, bagaimana dengan bidadarinya? Tapi betapapun bidadari luar biasa, orang melihat Allah sekejap saja lupa ada bidadari. Jadi coba Anda bayangkan betapa indahnya Allah, sehingga semua indah di surga lenyap, hilang, hapus saat melihat indahnya Allah Azza wa Jalla. Nah, tetapi Anda akan melihat indahnya Allah itu berapa kali sehari? Itu pun kalau Anda istiqomah subuh berjamaah dan orang paling jarang melihat Allah, mereka melihat Allah cuma sekali seminggu, yaitu hari Jumat. Maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, apabila kalian mampu pergi tercepat ke masjid, jangan paling lama. Kalau bisa yang paling cepat masuk ke masjid, lakukanlah. Karena orang yang paling cepat sampai di masjid, hari Jumat di surga mereka akan melihat Allah tanpa sedikit pun batas. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, dosa besar hati berikutnya adalah putus asa dari rahmat Allah, pesimis terhadap karunia Allah. Ternyata jamaah sekalian, putus asa, pesimis, dosa yang sangat besar. Orang yang berputus asa kepada Allah, sekiranya setidaknya mereka menihilkan 3 nama Allah. Orang yang berputus asa itu seolah-olah tidak tahu, tidak sadar bahwa Allah mampu segala-galanya. Yang kedua, orang yang putus asa itu tidak sadar bahwa Allah mengetahui segalanya. Yang ketiga, orang yang berputus asa itu tidak tahu bahwa Allah Al-Karim Maha memberi. 3 Asmaul Husna inilah yang tidak tersadari oleh orang yang putus asa. Jadi, seberat apapun situasi Anda, tapi Anda sadar 3 hal ini, 3 Asmaul Husna ini, tidak mungkin keadaan sulit itu membuka pintu putus asa untuk Anda. Yang pertama jamaah sekalian, Allah Qadir, mampu segala-galanya. Saya udah gak mampu nih. Ini kesulitan ini udah berat, saya udah gak mampu. Saat Anda gak mampu, sadarilah bahwa ada innallaha ala kulli syai'in qadir. Nomor 2, begitu Anda sampai dalam kesulitan, sadari nomor 2, bahwa Allah itu bikulli syai'in alim. Allah mengetahui segalanya, termasuk keadaan Anda saat ini diketahui oleh Allah. Allah bahkan lebih mengetahui keadaan Anda, melebihi Anda. Ini nomor 2. Nomor 3, Allah Al-Karim, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pemurah, Maha memberi, Maha menolong, Maha memperhatikan, Maha memberi keselamatan. Seandainya 3 Asmaul Husna ini kokoh dalam diri Anda, niscaya Anda tidak akan berputus asa dengan keadaan sesulit apapun. Larangan putus asa dalam Al-Quran ada dalam 2 surat. Surat Al-Hijr, satu lagi dalam surat Yusuf. Dalam surat Al-Hijr ketika Allah bercerita tentang Ibrahim alaihissalam, 80 tahun lebih dalam pernikahan gak ada anak. Allah berfirman, wa man yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun. Tidak ada yang berputus asa dari kasih sayang Allah kecuali orang sesat. Larangan putus asa kedua ada dalam surat Yusuf. Setelah Nabi Yakub terpisah dari Yusuf 40 tahun lebih,
Nggak ada tanda-tanda pertemuan. Namun Yakub mengatakan, ya baniya, idhabu fatahassasu min Yusuf wala tayasu min rauhillah innahu la yayasu min rauhillahi illa alqaumul kafirun. Wahai anak-anakku sekalian, cobalah kalian dengar-dengar Yusuf itu. Tidak usah kalian cari, tapi cobalah dengar-dengar info tentang Yusuf itu. Wala tayasu min rauhillah, janganlah kalian berputus asa dari kasih sayang Allah. Innahu la yayasu min rauhillahi illa alqaumul kafir. Tidak ada yang putus asa dari kasih sayang Allah kecuali orang kafir. Dua ayat ini menegaskan putus asa mungkin seorang kafir kalau dia nggak punya agama Islam. Kalau dia Muslim berarti ini orang yang tersesat. Kafir, sesat. Hanya itu dua level Al-Quran, dua status Al-Quran terhadap orang yang berputus asa. Cuma sekalian yang saya hormati, Nabi Ibrahim alaihissalam baru dikaruniai anak oleh Allah konon setelah berusia 80 tahun. Itu konon karena tidak pasti. Jadi kalaulah 80 tahun dalam pernikahan, Allah tak juga memberikan keturunan, orang model saya udah pasti berhenti berdoa. Orang model saya udah pasti berhenti ikhtiar. Jangan 80 tahun, 5 tahun, 10 tahun saja berikhtiar tidak ada hasil sudah saya mundur. Nah jemaah sekalian, ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam Allah tunda sampai puluhan tahun, dan ujungnya Allah berikan anak bernama Ismail. Pertanyaan saya jemaah sekalian, Allah berikan anak kepada Ibrahim alaihissalam misalnya di usia 25 tahun. Kedua, Allah berikan Nabi Ibrahim alaihissalam anak di usia 80 tahun. Menurut Anda, ini anak, ini anak. Tapi mana yang lebih bahagia? Allah kasih anak di usia 25 tahun atau Allah kasih anak di usia 80 tahun? Mana yang lebih bahagia? Punya anak di usia 25 tahun itu masuk akal. Tapi punya anak di usia 80 tahun itu sudah luar biasa. Jadi jangan berpikir kebahagiaan Ibrahim alaihissalam atas kehadiran Ismail kebahagiaan biasa. Walaupun Allah hanya memberikan satu anak, yaitu Ismail, satu anak ini terasa 10 anak itu. Karena kebahagiaannya luar biasa. Mengingat anak ini Allah kasihkan saat Nabi Ibrahim sudah sampai di titik akhir dari perjalanan hidup. Maka Allah berfirman, Ibrahim, sejauh engkau melangkah menanti anakmu, tapi jangan buka pintu putus asa untuk dirimu, karena tak ada yang putus asa dari Allah kecuali orang sesat. Putus asa dari Allah, emangnya Allah itu nggak memperhatikan Anda? Saudaraku sekalian, Allah pasti mendengarkan doa Anda. Allah pasti pun melihat keadaan Anda. Dan Allah mendengar dan melihat Anda dengan sifatnya yang Ar-Rahmanir Rahim. Allah akan memberikan. Jadi berputus asa terhadap karunia Allah adalah sebuah dosa besar. Dosa besar berikutnya adalah merasa aman dari balasan Allah, merasa aman dari makar Allah. Yang dimaksud dengan makar Allah, pertama azab Allah. Ngomong-ngomong, Anda yakin gak dalam diri Anda banyak dosa? Yakin. Tapi percayalah, meski dengan dosa yang banyak dalam diri ini, kita tidak takut terhadap hukuman. Makanya malam hari tidur nyenyak, siang hari sendagurau sepuas-puasnya. Afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun, aw amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illa alqaumul khasirun. Bahasa dan terjemahan bebasnya, kenapa orang-orang ini tidak takut azab datang di malam hari padahal mereka mengaku banyak dosa?
Mereka mengaku banyak dosa tapi tidak takut dengan hukuman, maka malam hari mereka tidur pulas. Mereka mengaku banyak dosa tapi tidak takut dengan hukuman Allah, maka siang hari mereka senda gurau. Fa'amanu makrullah. Mereka benar-benar tidak takut azab itu datang, padahal dalam diri mereka ada sebab azab, yaitu dosa. Fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah itu kecuali orang-orang yang rugi. Jadi sebab itu jangan pernah Anda lalai. Oh, ini jangan-jangan azab Allah, jangan-jangan azab Allah, jangan-jangan azab Allah. Kata Ibnu Qayyim, agar seseorang merasakan takut dengan azab Allah dibutuhkan dua. Pertama al-ilm, yang kedua asy-syu'ur. Yang pertama, Anda melihat kesalahan, dan yang kedua Anda sadar kesalahan itu ada dalam diri Anda. Orang yang nggak mengenal salah nggak mungkin takut, atau orang yang mengenal salah tapi tidak merasa bersalah itu pun tidak takut. Jadi siapa yang akan takut? Mereka yang mengenali kesalahan dan menyadari kesalahan itu dalam diri. Orang-orang yang nggak tahu riba itu haram, mungkinkah mereka takut? Enggak. Tapi orang yang makan riba tapi nggak merasa makan riba, orang saya darurat kok, dia nggak merasa makan riba, dia tahu riba haram tapi dia nggak merasa, ini pun tidak akan takut kepada Allah. Jadi yang selalu takut terhadap Allah, terhadap hukuman Allah hanya dua. Orang yang mengenali satu kesalahan dan menyadari kesalahan itu ada dalam diri. Semakin Anda sadar salah itu ada dalam diri Anda, semakin Anda takut. Tapi semakin Anda tak sadar, semakin Anda tak takut juga. Maka orang paling besar kelalaiannya adalah orang yang mengaku dalam dirinya ada salah, lantas tidak takut atas hukuman. Ini orang yang paling lalai. Berikutnya jemaah sekalian, di antara dosa besar adalah senang menyakiti kaum mukminin. Senang menyakiti kaum mukminin. Menyakiti kaum mukminin. Menyakiti kaum mukminin ada dua, dengan perbuatan dan dengan ucapan. Pertanyaan saya, dari dua menyakiti ini mana yang lebih berat? Menyakiti dengan perbuatan Anda dipukul, atau dengan ucapan Anda dituduh? Ya? Menyakiti dengan ucapan lebih sakit daripada menyakiti dengan tindakan. Maka hati-hati dengan tuduhan-tuduhan Anda yang menyakiti kaum mukminin. Oh, ini sok pintar aja ini. Anda tadi selamat sebelum bicara. Baru saja Anda bicara, keselamatan Anda hilang. Jadi nasihat ulama-ulama kita, kamu selamat sepanjang diam. Tapi boleh jadi satu kata saja Anda ucapkan, keselamatan Anda udah hilang. Kawan kita bicara dalam sebuah rapat, sok tahu. Tadinya Anda selamat loh. Baru Anda katakan sok tahu, keselamatan itu lenyap, hilang. Pepatah Arab mengatakan, al-mar'u hurrun qabla takallum wa asirun ba'dahu. Seseorang adalah manusia bebas, merdeka sebelum bicara. Tapi kalau sudah bicara maka dia menjadi budak. Karena dia terikat, tertawan dengan ucapannya sendiri. Oleh sebab itu hati-hati dengan menyakiti kaum mukminin dengan ucapan, dengan tuduhan. Dan saya lihat setan itu membuat kita tidak merasa dosa dengan dosa, supaya dosa itu terus menerus. Nah, maksudnya apa? Kadang-kadang tuduhan-tuduhan kita kepada orang lain, kita merasakannya agama. Oh, ini orang manhajnya nggak jelasin. Tuduhan seperti ini serasa ajaran agama, padahal bukan.
Jadi oleh sebab itu orang awam seperti saya atau mungkin seperti Anda, tugas Anda nggak perlu terlibat tuduh menuduh. Dalam kehidupan sosial pun nggak usah terlibat tuduh menuduh. Zaman sekarang zaman semua orang bicara, semua orang menulis. Anda lihat di YouTube, Anda lihat di media sosial, semua orang bicara. Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, aku ingin selamat." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Uqbah, kau selamat dengan 3 hal." Apa yang pertama? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, keselamatanmu yang pertama adalah jangan banyak bicara. Ya, jangan banyak bicara. Yang kedua, wal yasa'ka baituk. Hendaknya lebih banyak di rumah, jangan banyak-banyak di luar. Lebih banyak di rumah daripada di luar. Ini keselamatan kedua. Keselamatan yang ketiga, wabki ala khati'atik. Pastikan Anda selalu menangis untuk dosa-dosa Anda. Jadi inilah 3 keselamatan dalam hadis tadi. Pertama, sedikit bicara. Kedua, sedikit di luar rumah. Dan yang ketiga, selalu menangis atas dosa. Wallahu a'lam. Jadi orang-orang yang banyak bicara adalah orang-orang yang sedang mengorbankan keselamatannya sendiri. Saya kira sudah masuk waktu syuruk. Sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang.